Pasar adalah tempat bertemunya para pedagang dan pembeli. Pasar merupakan tempat berkumpulnya para pedagang untuk menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. Dan bagi masyarakat Indonesia, pasar rakyat atau pasar tradisional menjadi salah satu jantung perekonomian karena kegiatan ekonominya yang berkelanjutan. Pada masa kejayaannya, pasar tradisional sangat membantu perekonomian masyarakat dari semua kalangan. Begitu besarnya arti pasar bagi rakyat Indonesia, khususnya masyarakat kecil yang memiliki mata pencaharian bertani dan berkebun. Mereka mengandalkan pasar tradisional untuk menjual hasil budidaya tanah mereka. Begitu juga dengan konsumen yang mengandalkan pasar tradisional untuk memperoleh berbagai kebutuhan sehari-hari. Bahkan, pasar tak hanya merupakan pusat transaksi yang strategis, karena menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas, tapi juga menjadi satu-satunya pusat transaksi di Indonesia yang memungkinkan dilakukannya proses tawar-menawar yang menciptakan interaksi sosial. Bahkan pasar menjadi barometer ekonomi. Namun yang belakangan ini terjadi, pasar tradisional menjadi tak terurus, hingga banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Tercatat ada sebanyak 9.559 pasar tradisional di negeri ini. 4.600 diantaranya sudah berumur lebih dari 25 tahun. Kondisi itu masih ditambah dengan pasar-pasar modern yang tidak saja menjamur di kota-kota besar, tetapi telah menjangkau daerah pelosok negeri ini. Pasar tradisional mengalami dampak yang tidak kecil dengan munculnya pasar modern. Peminat pasar tradisional menurun. Pasar modern juga mengikis interaksi sosial masyarakat yang biasa terjadi di pasar tradisional antara pedagang dan pembeli. Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dan interaksi sosial, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan meluncurkan program revitalisasi 5.000 pasar tradisional pada tahun 2015. Program revitalisasi ini akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun, di mana pada tahun 2015, pemerintah menggelontorkan anggaran senilai 2,5 triliun rupiah untuk target revitalisasi sebanyak 1.002 pasar. Sedangkan pada tahun 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai 2,386 triliun rupiah untuk target merevitalisasi 1.000 pasar. Itulah sejak tahun 2011 sebetulnya Kementerian Perdagangan melakukan yang namanya revitalisasi ya, tetapi memang tidak terlalu bertarget ya, jadi sangat sifatnya kita membuat pedoman bagaimana membangun pasar. Jadi ada evolusi. Di 2012 evolusinya adalah pasar itu sehat dan bersih. Kemudian 2013 menambah pasar itu harus lebih tertib terhadap perlindungan konsumen, ada pos ukur ulang. Kemudian dan seterusnya bertambah sampai dengan sekarang, dengan menteri yang baru dan dengan presiden kita yang baru, mentargetkan selain target fisik setahun menjadi 1.000 pasar, juga mentargetkan agar yang tadinya pasar rakyat itu menjadi kayak pusat interaksi sosial itu benar-benar dihidupkan. Sementara, peneliti LIPI Karunia Mulia Firdausi menilai program revitalisasi pasar ini sangat baik, karena melalui revitalisasi, selain para pedagang terlindungi, pasar tradisional juga dapat bersaing dengan pasar modern. Ya, jadi pertama hebat itu program ya, jadi memang harus ada perlindungan pada pasar tradisional ya. Kenapa?
Ya, jadi karena menurut saya kalau jumlah 5.000 itu menurut saya sangat kurang gitu ya. Karena kalau kita bicara nasional ya, itu perlu ditambah program itu. Tapi kalau dalam 5 tahun saya kira ya mungkin sudah cukup baik ya kalau memang sudah ada kalkulasi khusus begitu kan. Nah, menurut pandangan saya program seperti itu untuk perlindungan pada pasar tradisional memang perlu mendapat dukungan ya dari pemerintah. Ya, kenapa? Karena kalau pasar tradisional sendiri itu tidak bisa bersaing dengan pasar modern. Kenapa? Karena kekurangan dalam soal pendanaan, kekurangan dari sisi fasilitas, ya, kekurangan dalam soal manajemen, dan banyak kekurangan. Nah, peran pemerintah ini menurut saya mutlak harus ada di situ supaya pasar tradisional itu bisa bermitra atau bergandengan tangan dengan pasar modern. Dalam pembangunan dan revitalisasi pasar, pemerintah memiliki 4 aspek, yaitu revitalisasi fisik, manajemen, ekonomi, dan sosial. Dalam revitalisasi fisik, pasar haruslah bersih dan sehat sesuai standar nasional Indonesia untuk pasar rakyat. Memiliki pos ukur ulang dan fasilitas pelayanan publik seperti toilet. Pendekatan kedua adalah revitalisasi manajemen atau pengelolaan yang baik, di mana para pengelola dan pedagang mengikuti standar operasional prosedur pelayanan dan pengelolaan pasar yang lebih profesional dari sebelumnya tata kelola pasar yang masih tradisional dan ala kadarnya. Disusul revitalisasi sosial budaya, di mana pasar menjadi pusat interaksi sosial antara pedagang dan pembeli. Dan terakhir adalah revitalisasi ekonomi, yaitu para pedagang mendapat kepastian lapak sehingga tidak lagi berpindah-pindah lokasi. Dan tentunya, para pedagang bisa menikmati peningkatan pendapatan setelah pasar direvitalisasi. Pemerintah menaruh harapan yang besar melalui revitalisasi pasar tradisional. Revitalisasi ditargetkan selain meningkatkan aktivitas sosial budaya, juga dapat meningkatkan nilai perdagangan. Bahkan pasar yang sudah direvitalisasi terbukti mendongkrak omset penjualan 300 hingga 600%. Nah, kalau bicara dia revitalisasi ekonomi, hasil evaluasi kita menunjukkan bahwa setelah direvitalisasi, pasar rakyat itu, pedagang itu bisa mendapatkan omset, jadi pendapatannya itu jauh meningkat. Jadi pasar itu mendapatkan memberikan pendapatan yang jauh lebih baik dibandingkan sebelum pasar itu direvitalisasi. Kenapa? Konsumen jadi semakin senang datang, kemudian petani atau nelayan senang menitipkan produknya atau menjualkan kepada para pedagang di sana karena sudah bersih kan. Dan dengan demikian pengunjung juga semakin banyak yang datang dan membeli di pasar rakyat. Itu salah satu indikator daya saing pasar rakyat itu jadi meningkat. Sementara dalam menentukan pasar yang perlu direvitalisasi, Kementerian Perdagangan mengacu pada indikator yang telah ditentukan, yaitu pasar yang akan direvitalisasi sudah memiliki embrio pasar yang sudah beroperasi. Revitalisasi juga diarahkan pada kecamatan atau desa yang membutuhkan pasar harian atau pasar mingguan menjadi pasar harian. Revitalisasi juga dilakukan terhadap pasar yang berusia lebih dari 25 tahun atau mengalami kebencanaan atau di wilayah perbatasan, tertinggal dan terluar. Revitalisasi dilakukan terhadap pasar yang belum pernah dibantu oleh pemerintah sama sekali atau memiliki potensi perdagangan besar. Bagaimana agar pasar itu dibangun juga bisa menarik, bukan kita, biar orang-orang yang ada di perbatasan itu bisa berbelanja ke negara kita gitu. Sehingga bisa nanti menumbuhkan ekonomi yang ada masyarakat di kita, di sekitar perbatasan gitu. Jadi jangan kita yang berbelanja ke sana, tapi kita yang mencoba untuk memanfaatkan peluang daerah-daerah seperti di Atambua, di Sko, yang Papua Nugini itu kan. Kementerian Perdagangan juga mendorong pemerintah daerah konsisten membangun pasar. Karena keberadaan pasar tradisional merupakan pondasi perekonomian daerah, sehingga pembangunan pasar berawal dari Pemda melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan selanjutnya dapat dibantu pemerintah pusat.
Keberadaan pasar tradisional memberikan andil besar dalam pembangunan struktur ekonomi daerah, tidak terkecuali di Provinsi Papua. Pasar tradisional berkembang sebagai suatu kebutuhan primer sebagian besar masyarakat, dengan daya tarik utama harga komoditas yang diperdagangkan relatif murah. Berada di Kabupaten Jayapura, Papua, Pasar Parasentani menjadi pasar percontohan pertama di Indonesia yang menyatukan pasar dengan terminal. Pasar ini dapat menampung hingga 1.300 pedagang. Pasar Parasentani memiliki konsep pasar modern dengan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal. Mengusung motif adat suku Sentani dalam tampilan arsitekturalnya, konstruksi baja bangunan pasar ini membuatnya tahan terhadap api. Selain itu, Pasar Para juga dilengkapi closed circuit television atau CCTV guna memudahkan proses pengawasan kegiatan jual beli. Hingga pertengahan tahun 2016, proses pembangunan pasar ini telah mencapai 50%. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pasar Kabupaten Jayapura Daniel Sokoy menjelaskan, sejak dibangun pada 1 April 2015 hingga kini, sudah berdiri 4 modul dari total target 8 unit modul. Setiap unit modul memiliki luas 19 x 60 meter persegi. Total luas lahan yang diperuntukkan bagi Pasar Parasentani adalah 5 hektar untuk 8 unit modul. Nah, sementara yang 4 ini, yang sudah jadi ini, dari CSR BUMN 2 yang kita sekarang berdiri. Terus yang APBD murni Kabupaten Jayapura ada 3. Yang 2 sudah dibangun, modul 1 sama 3. Yang kelimanya belum. Di dalam bulan ini juga kita laksanakan setelah relokasi. Bangunan pasar tidak hanya berfungsi sebagai pasar. Parasentani juga mengedepankan konsep tourism icon, sehingga selain berbelanja, nantinya masyarakat, terutama wisatawan, dapat berkunjung dan berjalan-jalan layaknya berada di pusat perbelanjaan layaknya mall. Untuk pendanaan modul yang telah terbangun, 2 unit berasal dari dana Corporate Social Responsibility atau CSR Kementerian BUMN. Sedangkan pembangunan 2 modul lainnya berasal dari APBD murni Kabupaten Jayapura sebesar 15 miliar rupiah. Dana yang digelontorkan APBD juga diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Para pedagang menyambut positif hadirnya konsep pasar modern ini. Selain lebih aman dengan konstruksi baja anti kebakaran, para pedagang berharap keberadaan pasar ini meningkatkan pendapatan mereka karena kenyamanan dalam proses jual beli. Di sini kan itu belakang-belakang sampah banyak. Kalau bikin di rumah yang pembantu suruh masuk, kita masuk, masyarakat masuk itu kita masuk. Kalau di sini kan manusia tapi kita duduk sambah-sambah, iya kotoran tapi kita kan taruh makan jadi kotoran apa kan itu duduk saya taruh uang begitu. Ya karena pasar ini memang bagus, kemudian ya lain dengan yang mulanya loh. Jadi bersih, bagus, ya itu yang saya senang. Hadirnya Pasar Parasentani merupakan adaptasi dari keberhasilan Pasar Skou yang terletak di distrik Muaratami, Kota Jayapura. Pasar yang berada di perbatasan Indonesia dan Papua Nugini ini juga menerapkan konsep pasar modern. Pasar Skou beroperasi hanya pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Beragam kebutuhan tersedia di pasar ini. Dari 9 bahan pokok, kebutuhan sandang, mainan anak-anak, hingga aksesoris untuk interior rumah. Itu seperti sarimi, biskuit, minuman-minuman bikola, itu beras,
Nah, Itu boleh ya? Tapi mainan-mainan lah bisa, loyang-loyang bisa. Kalau yang nggak boleh dibawa itu apa Pak? Itu makanan seperti telur. Telur, semangka, jeruk, ikan nggak boleh. Itu. Iya. Berarti jadi bukanya operasinya dari hari apa? Hari apa itu jam berapa? Dari jam 10 mulai operasi. Seminggu itu udah. Berjarak 65 km dari arah timur kota Jayapura, Pasar Skou dapat ditempuh sekitar 70 menit dengan menggunakan kendaraan darat. Kondisi jalanan aspal selebar 6 meter menuju pasar ini cukup baik. Sedangkan dari perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, pasar ini berjarak kurang dari 500 meter. Ya, karena di pasar mereka mahal. Mahal ya. Perbandingannya berapa Pak? 2 kali lipat itu. Misalnya harga telur di sini berapa? Ya, di sini kalau telurnya di sini harganya cuma 2.000-an, di sebelah 4.000-an. Iya. Iya. Mayoritas konsumen yang berbelanja di pasar ini merupakan masyarakat Desa Wutung yang menjadi bagian dari Papua Nugini. Maka tak heran bila sebelum dan sesudah berbelanja, mereka mesti melewati pemeriksaan di pos perbatasan antar negara. Data pos perlintasan batas menyebutkan dalam sehari terdapat sekitar 500 orang yang melintasi batas kedua negara ini untuk berbelanja di Pasar Skou. Pembeli asal Papua Nugini mengakui bahwa harga yang ditawarkan di Pasar Skou jauh lebih murah bila dibandingkan dengan harga di negaranya. Selain itu, Pasar Skou juga menawarkan lebih banyak pilihan barang. Saya biasa beli makanan macam beras, gula, supermin, telur juga bisa, tapi kita punya pemerintah di sana larang tidak boleh beli telur di sini. Jadi orang biasa periksa. Barang-barang macam pakaian juga kita beli murah di sini. Kita punya sini mahal. Tidak hanya masyarakat desa setempat, para pedagang yang ada di Pasar Skou juga berasal dari perantauan seperti Makassar, Buton, Manado, dan Jawa. Aktivitas jual beli menggunakan dua mata uang, yaitu rupiah dan kina, mata uang Papua Nugini. Bila dikonversi, nilai satu kina berkisar antara 3.500 hingga 4.000 rupiah. Meski hanya beroperasi 3 kali dalam 1 minggu, para pedagang mengaku keuntungan yang mereka peroleh cukup besar karena intensitas pembeli dan perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dan kina yang cukup besar. Sehingga keberadaan pasar ini pun dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya. Itu terserah dari kita, macam produknya kita punya barang bagus, macam banyak, stok barang kita banyak. Ya macam kalau stoknya banyak, barang itu seperti 1.000 kina dalam 1 hari, 500 kina juga. Ya terserah pendapatan kita lah, dari rezeki juga. Meskipun terpisah oleh batas negara, keberadaan Pasar Skou mampu menjadi berkat kerukunan. Banyak warga di distrik Muara Tami dan Desa Wutung yang masih memiliki ikatan tali persaudaraan. Hangatnya silaturahmi antar pedagang dan pembeli di batas negara terjalin juga di kawasan perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Tepatnya di Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pasar Mahuitas yang ramai menjadi saksi interaksi hangat antara penduduk serumpun yang bertetangga. Pasar Mahuitas yang berjarak 2 jam perjalanan darat dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Pasar Mahuitas berada di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Pasar tradisional di tapal batas ini diresmikan pada Juli 2015 dan langsung menjadi penggerak bagi roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Berdiri di atas hamparan lahan hibah dari desa kepada pemerintah daerah,
Pasar Mahuitas lahir dari kebutuhan akan transaksi jual beli masyarakat Lamaknen, khususnya desa Mahuitas. Meski fasilitas pendukung Pasar Mahuitas belum lengkap, namun pasar ini memiliki arti penting bagi warga. Pengelolaan pasar yang menggunakan APBD Kabupaten Belu ini sementara dipegang oleh Kepala Desa Mahuitas sebelum diambil alih oleh Disperindak nantinya. Betul, retribusi sama sekali kita belum menarik dari beberapa pasar, itu kita belum menarik. Jadi ada 3 unit pasar yang dibangun pada tahun 2014 itu belum ditarik. Pasar Mahuitas, Pasar Lahurus, dan Pasar Kabuna. 3 unit pasar yang dibangun pada tahun 2014 belum sama sekali ditarik retribusinya. Padahal penetapan dalam APBD sudah ada, masing-masing pasar kurang lebih 6 juta 1 tahun. Itu kita belum tarik karena penetapan status seperti tadi saya sampaikan belum terjadi. Pengelolaan itu masih pada Dinas Perindak yang sementara karena kita belum mendapat kewenangan yang diberikan dari Bupati, maka kita masih memberikan kesempatan kepada desa. Jadi Kepala Desa Mahuitas beserta perangkatnya menjadi pengelola untuk Pasar Mahuitas sementara sampai penetapan status pasar ini oleh Bupati ditetapkan, maka kita akan mengambil alih pengelolaannya. Karena kita tahu bahwa dari sisi pembiayaan, untuk pemeliharaan, perbaikan, dan kelengkapan lainnya itu pembiayaan desa belum bisa mencukupi. Jadi itu masih dari APBD Kabupaten. Jadi ketika penetapan status terjadi oleh Bupati, maka kita mengambil alih pengelolaannya. Para pedagang di Pasar Mahuitas yang berjumlah sekitar 60 datang dari berbagai penjuru. Sebagian berasal dari Atambua dan sebagian lagi merupakan warga setempat. Bahkan beberapa di antaranya merupakan perantau dari Makassar. Warga Lamaknen umumnya menjajakan makanan tradisional dan hasil bumi. Sedangkan pedagang dari Atambua menjual berbagai kebutuhan sandang dan pangan seperti pakaian, sepatu, sembako, dan perlengkapan rumah tangga. Para pedagang dan pembeli kebanyakan telah kenal satu sama lain. Hubungan mereka telah terbina sejak lama. Tak cuma menggunakan mata uang rupiah saat menyelesaikan transaksi, proses jual beli juga menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat yang memang menjadi alat bayar resmi di Timur Leste. Bahkan barter sebagai metode pembayaran pun masih diterima di pasar ini. Animo belanja dari masyarakat Timur Leste begitu besar. Hal ini tampak dari perputaran uang yang mencapai 200 juta rupiah setiap hari pasar. Kalau kami jualan, kami khusus kue dengan minuman, dengan sandal. Dan teman-teman yang lain ada yang berdagang jadi seperti pakaian. Dan itu pun pakaian itu berbagai jenis, ada yang eceran dan ada yang grosir. Nah, kemudian yang datang belanja itu sebagian dari Timor Leste. Nah, mungkin seperti itu gambarannya. Rata-ratanya itu ya kalau seperti saya punya jualan itu ya minimal 1 juta lebih. Itu udah termasuk yang dolarnya juga ya? 1 juta rupiah. Kalau istilahnya seluruhnya dirupiahkan, sesuai pendapatan dirupiahkan itu sekitar 1 jutaan lebih. Tapi kalau yang seperti yang grosir itu ya lumayan. Untuk mencapai lokasi Mahuitas, warga Timur Leste yang tinggal dekat dengan perbatasan harus menempuh medan berbukit terjal selama 5 jam. Biasanya mereka berangkat beramai-ramai pukul 3 subuh dan tiba di Mahuitas pukul 8 pagi. Tepat saat pasar memulai aktivitasnya. Mereka cenderung lebih senang berbelanja di pasar Mahuitas daripada di Timur Leste. Beragamnya barang yang dijual dan harga yang murah menjadi alasannya. Belanja pakaian anak kecil punya, yang besar punya. Untuk kami semua pakai dolar. Habis berapa tadi belanjanya? 300 lebih, kira-kira 350 begitu saya. Tiap Senin datang ke sini? Iya, tiap Senin. Kenapa jauh-jauh datang belanja ke sini dari Timor Leste? Ya, karena cari uang, Mak. Kita cari uang itu bukan gampang tuh. Kita cari uang 5 sen pun uang juga. Tapi kenapa jauh-jauh ke sini tujuannya? Apa barangnya lebih banyak, harganya lebih murah, lebih nyaman belanja di sini? Ya, karena di sini lebih murah toh. Kita belanja di sini lebih murah. Timor harga barang itu mahal semua. Terakhir, berapa jam nih perjalanan pulang ke Timor Leste? Pulang ke Timor Leste, kira-kira kami jalan keluar dari sana jam 3, tiba di sini jam 8. Jam 8 pagi, nanti pulang ke sana 5 jam lagi? Iya. Di sini sempat ketemu keluarga, masih punya sanak saudara di sini? Iya, ada. Masih punya, sempat ketemu tadi?
Sempat ketemu juga, tapi hari ini sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa, Ya. sibuk ya? Iya, sibuk. Oke, terima kasih banyak. Revitalisasi dan pembangunan pasar-pasar di kawasan perbatasan antara Indonesia dan Timur Leste merupakan bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat wilayah perbatasan. Kehadiran pasar yang baru ini selain mengakomodasi para pedagang, juga meningkatkan pendapatan bagi para pedagang. Jika sebelumnya pasar hanya bersifat sementara dengan pedagang 5 hingga 8 orang, kini pasar lebih banyak menampung pedagang hingga 40 orang. Pendapatan mereka pun meningkat, dengan total transaksi hingga 80 juta setiap pasar buka. Namun begitu, pemerintah Kabupaten Belu tidak menempatkan posisi pasar tradisional semata-mata sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah melalui retribusi yang dipungut dari pedagang. Pembangunan pasar-pasar di batas untuk mengakses ekonomi perbatasan sehingga yang tinggal di perbatasan pengembangan ekonominya bisa tercapai dengan baik. Terus yang kedua, tempat Anjang bersosialisasi antara keluarga-keluarga di batas RI dengan Timor Leste. Dan daerah pasar di batas yang utama bukan sebagai PAD. Tujuan dari pembangunan itu pengembangan ekonomi. Jadi hasil-hasil produksi masyarakat di batas bisa dibeli oleh masyarakat Timor Leste dan sebaliknya ada transaksi antara kedua negara. Melihat fungsi dan peran pasar tradisional yang strategis dalam peningkatan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja, maka program revitalisasi 5.000 pasar tradisional yang diluncurkan pemerintah selayaknya mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan lapisan masyarakat. Dengan memberikan dukungan, program tersebut diharapkan akan memperkuat pasar dalam negeri dan semakin menyejahterakan rakyat Indonesia.